Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sekalian, kembali bertemu lagi dengan saya Bayu Prasetya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan fitur Google Drive untuk membantu aktivitas pembelajaran kita. Baik, langsung saja. Pertama kita buka dulu Google Drive-nya. Kita ketik drive.google.com. Oke, kemudian kalau kita sudah memiliki akun Gmail, maka otomatis kita juga sudah bisa menggunakan fitur Google Drive. Kita cari email kita, kemudian kita masukkan password. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive. Baik, pertama kita akan belajar bagaimana membuat Google Form. Oke, kita lihat di sini ada tombol tanda plus ya dengan tulisan new, kita klik. Nah, kemudian di sini kita pilih Google Form. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal secara default dari Google Form. Nah, di sini kita bisa isi title atau judul dari form kita. Misalkan kita mau membuat penilaian harian matematika wajib kelas 10. Nah, kemudian secara opsional kita bisa menambahkan deskripsi di bawahnya. Misalkan kita ketik di sini penilaian harian 1 kelas 10 IPA 1 Senin 8 Maret 2021 jam 9.00 sampai 10.00. Kemudian sifat tertutup. Nah, judul dan deskripsi ini nanti akan tampil ketika siswa kita mengakses Google Form ini. Oke, kemudian kita sekarang beri judulnya. Nah, kalau kita sudah memasukkan judul di kolom ini tadi, maka secara otomatis nama file yang ada di Google Form atau Google Drive kita akan sama dengan judul Google Form yang kita buat tadi. Selanjutnya, untuk memulai membuat pertanyaan, kita bisa klik di kolom Untitled Question ini. Misalkan kita ingin ini menjadi kolom pengisian nama siswa, kita tulis nama. Ini kita hapus. Oke. Kemudian di sini ada beberapa opsi untuk bentuk jawaban yang bisa di-input oleh siswa atau pengakses Google Form-nya. Kalau kita mau membuat pertanyaan pertama, kita menginginkan jawabannya berupa kalimat singkat. Nah, kita bisa pilih short answer ini. Atau kalau ingin bentuk teks panjang, kita bisa klik paragraf. Oke, untuk nama kita cukup pilih short answer ya untuk pilihan bentuk jawabannya. Kemudian kalau kita ingin mewajibkan satu pertanyaan ini untuk diisi oleh siswa, maka kita klik di sini ada tulisan required. Kita klik, nah, sampai berwarna biru. Nah, maka ini akan menjadi pertanyaan yang wajib dijawab. Jadi sebelum siswa menjawab pertanyaan ini, maka dia tidak bisa mensubmit atau mengumpulkan jawaban di Google Form ini. Selanjutnya, untuk membuat soal, nah kita bisa ketikkan di sini. Misalkan kita membuat soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan besaran vektor
caranya. Nah, untuk opsi jawaban yang lain tadi kita sudah membuat short answer ya. Nah, sekarang kita coba multiple choice. Multiple choice ini adalah bentuk jawaban pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa tuliskan misalkan opsi jawaban A. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai saja. Oke. Kemudian untuk menambahkan opsi jawaban lain kita klik di kolom add option di sini. Nah, kemudian kita klik opsi jawaban B. Vektor adalah besaran yang memiliki arah saja. Oke, untuk menambahkan lagi cukup kita klik lagi kolom add option. Kita ketik opsi jawaban yang lain, C misalkan. Besaran yang memiliki nilai dan arah seperti ini. Oke, kalau sudah dan kita ingin menambahkan pertanyaan atau soal lagi, kita klik di sini add question. Nah, maka akan terbuka tab baru di bawahnya. Ini untuk kita memasukkan soal berikutnya. Nah, ada kalanya kita membuat soal tidak dalam bentuk teks tapi dalam bentuk gambar. Maka kita bisa memanfaatkan fitur ini ya, ada gambar kotak ya. Nah, ini kita klik ini untuk insert image, atau kalau kita mau memasukkan gambar soal kita ke dalam Google Form. Kita klik, kemudian di sini ada beberapa opsi, ada upload ini untuk mengunggah file gambar yang ada di PC kita, kemudian kamera untuk langsung mengambil gambar melalui kamera di PC kita, kemudian by URL ini untuk memasukkan gambar yang linknya sudah kita copy, kemudian photos ini untuk kita mencari foto-foto yang ada di account Google kita, kemudian Google Image Search, dan di sini kita bisa mencari gambar melalui Google atau pencarian Google. Oke, kalau kita mau mengupload atau mengunggah dari simpanan dari PC kita, kita klik upload, kemudian kita klik browse. Di sini saya sudah siapkan soal. Kita cari. Nah, misalkan ini. Double klik atau diklik sekali kemudian klik open. Nah, berikutnya soal dalam bentuk gambar tadi akan tampil di Google Form. Oke. Nah, kebetulan di sini saya buatnya soal bentuk pilihan ganda. Nah, jadi di sini siswa perlu memilih dari beberapa pilihan ganda ini A, B, C, D, E, mana pilihan jawaban yang benar. Oke, kita klik di sini, misalkan ini A ya. Jadi di sini sudah ada opsi jawabannya. Maka kita tinggal memasukkan opsi jawabannya di kolom opsi jawaban. Option 1 kita ketik A. Oke. Nah, setelah ketik A, ini akan ada tulisan suggestion. Oke. Kalau kita mau membuat opsi jawaban A, B, C, D secara otomatis ke bawah, jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu. Kita cukup klik add all di sini. Nah, setelah diklik add all, maka secara otomatis di bawah ini akan muncul opsi jawaban B, C, dan D. Nah, karena di soal opsi jawabannya sampai E, maka kita perlu menambah satu lagi di sini E. Oke, kalau sudah, oke, kita lanjut. Kalau sudah dan kita ingin membuat soal berikutnya, kita klik lagi add question. Oke. Nah, untuk soal uraian yang kita inginkan siswa mengumpulkan dalam bentuk file, baik itu berupa foto atau file docs ataupun PDF, kita bisa menggunakan pilihan bentuk jawaban file upload. Kita klik file upload. Oke, kemudian kita klik continue.
misalkan di soal kita tuliskan pengumpulan jawaban uraian gini. Nah, kemudian di sini ada beberapa setting yang harus kita atur. Pertama, allow only specific file types. Nah, ini kalau kita klik sampai berwarna biru, nah di sini akan ada beberapa opsi bentuk file yang dapat diupload oleh siswa ya untuk pengumpulan jawabannya. Kalau kita klik dokumen, maka hanya file bentuk Word yang dapat diupload oleh siswa. Kalau kita ingin tambahkan lagi misalkan Word dan PDF, nah, maka kita klik PDF juga, maka siswa hanya dapat mengumpulkan file dalam bentuk dokumen atau Word ya dan PDF. Untuk bentuk file lain misalkan gambar, video, PPT dan semacamnya tidak akan bisa terupload. Tetapi kalau kita menginginkan siswa itu dapat bebas mengumpulkan jawaban dalam bentuk apapun, maka di sini allow only specific file types kita klik lagi. Nah, oke, maka kita matikan fitur ini sehingga setiap file yang dikirimkan dalam bentuk apapun akan dapat diupload oleh siswa. Kemudian di sini ada pengaturan maximum number of files. Di sini ada 1, 5 dan 10. Ini adalah jumlah file maksimum yang dapat dipilih oleh atau diupload oleh siswa. Jadi kalau misalkan kita memberikan soal uraian yang panjang dan siswa harus menjawabnya secara panjang juga, mungkin sampai butuh lebih dari satu file, nah kita klik 5 ya, atau kalau mau lebih banyak lagi maksimal 10 di sini. Kalau lebih dari itu tidak bisa, kita perlu membuat kolom soal lagi. Misalkan kita klik 5 di sini. Kemudian di sini maximum file size. Nah, ini adalah pengaturan untuk menentukan seberapa besar file jawaban yang dapat diupload oleh siswa untuk satu soal ini. Misalkan kita atur 100 MB. Oke, maka dalam satu soal ini siswa dapat mengupload jawaban maksimal 5 file dengan ukuran maksimum 100 MB. Selanjutnya, untuk menambahkan soal lagi, kita cukup mengklik tombol add question. Nah, di sini akan muncul ya satu kolom soal yang kita bisa masukkan di sini. Misalkan kita klik yes. Kalau kita salah untuk mengatur urutan soal yang kita tampilkan dalam Google Form, misalkan soal nomor 1 harusnya ada di nomor 3 atau nomor 3 harusnya di nomor 2. Oke, kita bisa mengaturnya dengan mudah. Kita cukup ke ini tombol yang ada titik 6 ini. Nah, kita arahkan sampai muncul kursor apa ini? Perempatan ya. Kemudian kita klik, kita seret ke atas. Nah, misalkan kita mau ini menjadi soal nomor 2 ya. Atau kalau mau kita geser lagi ke bawah bisa seperti ini. Nah, ini cukup mudah. Oke, kemudian kalau kita salah setelah menginput soal ya, kita bisa menghapus soal tadi. Ya, kita klik tombol delete yang ada gambar tong sampah. Kita klik. Nah, maka soal tadi akan hilang. Selanjutnya, kalau kita sudah selesai untuk menginput semua soal yang ada di Google Form, kita scroll ke atas ya. Nah, di sini untuk mengatur tema ya. Nah, kita bisa atur nanti tampilan dari Google Form kita seperti apa supaya lebih menarik mungkin ya. Kita klik ini tadi customize theme, kemudian kita klik choose image untuk mengupload gambar. Kita bisa pilih salah satu gambar ini ya. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, tinggal klik saja, kemudian klik insert, maka akan tampil di bagian atas dari Google Form ya, atau soal kita. Oke, nah temanya juga bisa dipilih warnanya seperti ini, warna backgroundnya juga,
atau untuk mengatur font kita juga bisa klik font style. Nah, ini ada beberapa pilihan font. Memang tidak terlalu banyak ya, ada 4 opsi saja di sini. Nah, oke. Kemudian kalau kita sudah selesai membuat soal dan mengatur tampilan di Google Form kita klik di sini ada gambar mata ya. Ini adalah tombol preview, kita klik. Nah, kemudian akan muncul tab baru. Ini adalah tampilan Google Form yang nanti akan dilihat oleh siswa ketika mereka mengakses link soal dari Google Form yang kita berikan ke mereka. Berikutnya, setelah kita selesai membuat Google Form, tugas kita berikutnya adalah membagi link Google Form kita supaya dapat diakses oleh siswa. Namun kalau kita perhatikan di sini di kolom pencarian atau kolom input alamat web, nah ini adalah link dari Google Form ya. Kita lihat sangat panjang, oke, dan sulit kalau diketik secara manual. Oke, walaupun kita bisa mengcopy langsung dan men-share kepada siswa, ada cara lain untuk memudahkan siswa dalam mengakses link tadi, yaitu dengan menyederhanakan link tersebut. Oke, caranya ada beberapa website yang menyediakan layanan untuk menyederhanakan link kita. Oke, ada bit.ly, ada intip.in dan semacamnya. Untuk kali ini kita akan gunakan intip.in. Oke, kita klik new tab, kemudian kita ketikkan intip.in. Kemudian kita akan masuk ke situs intip.in. Selanjutnya kita tinggal mengcopy link dari Google Form soal yang kita buat tadi. Nah, kita blok di sini semua, kemudian kita klik kanan, klik copy, atau bisa gunakan tombol keyboard Ctrl C. Kemudian kita ke tab situs intip.in tadi, kita bisa salin di kolom enter your long URL here. Kita klik kanan, kemudian klik paste. Oke, kemudian kita bisa custom link kita. Nah, di sini kita bisa membuat link kita menjadi lebih sederhana. Misalkan kita buat soal matematika. Oh, tidak boleh ada spasi ya. Soal matematika 8 Maret. Kalau sudah, kita klik tombol shorten. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka link kita sudah jadi. Oke, kalau kita mau coba mengakses link kita klik tombol copy to clipboard. Kemudian kita bisa cek, kita buka new tab. Oke, kemudian kita klik kanan di kolom pencarian atau kolom alamat website. Kita klik paste ya, atau kita ketik di tombol keyboard Ctrl V. Kemudian ketik enter. Maka secara otomatis akan terbuka Google Form soal yang sudah kita buat tadi. Nah, bagaimana Ustadz-Ustadzah? Cukup mudah bukan? Ustadz-Ustadzah, berikutnya kita bisa membagi link Google Form yang sudah kita buat melalui U-Learning. Kita tinggal klik copy to clipboard, kemudian kita open new tab, kita buka US Learning, kita login dulu. Nah, kalau sudah berhasil masuk, kita pilih ke kelas mana kita akan membagi link Google Form tadi. Kemudian kita bisa klik add topics, number of
section 1 topik 8, misalkan di sini kita beri judul PH mat wajib. Oke, kemudian kita klik add an activity or resource, scroll ke bawah, kita pilih URL, klik add. Oke, kemudian kita beri judul di sini PH mat wajib. Kemudian di sini kita kopikan link Google Form tadi. Kita bisa klik kanan, kemudian klik paste, atau kita ketik di tombol keyboard Ctrl+V. Nah, ini adalah link Google Form yang tadi sudah kita buat. Kita bisa menambahkan deskripsi di sini untuk ditampilkan di layar US Learning nanti, atau kita bisa melewatinya juga. Kalau sudah, kita klik Save and Display. Oke, maka di sini akan tampil ya PH mat wajib ya dengan link Google Form yang sudah kita buat tadi. Maka kalau kita klik link ini secara otomatis kita akan diarahkan ke Google Form yang sudah kita buat tadi. Jika kita lihat kembali Google Form yang kita buat tadi ya dengan tampilan editing bukan preview. Nah, di sini ada respons 1 ya. Artinya sudah ada satu responden yang mengisi Google Form yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat rekapan hasil isian dengan klik ini spreadsheet ya. Kemudian kita klik create. Nah, maka di sini akan tampil seperti tampilan di Microsoft Excel hasil pengisian Google Form. Di sini sudah terbagi berdasarkan kolom soal kita ya. Nah, ini timestamp. Timestamp adalah waktu pengisian Google Form. Kemudian ini ada kolom nama pertanyaan yang sudah kita berikan di Google Form tadi. Ini adalah jawabannya. Jadi baris paling atas ini adalah kolom pertanyaannya, sementara di bawahnya ini adalah baris yang berisi jawaban siswa kita. Nah, misalkan di sini namanya Bayu, kemudian pertanyaan pertama apa yang dimaksud dengan besaran vektor, dia jawab C. Oke, kemudian untuk soal kedua, nah untuk soal dalam bentuk gambar memang di sini tidak ditampilkan ya di kolomnya, tapi kita bisa tambahkan di sini. Misalkan ini soal nomor 2. Nah, ini opsi jawaban untuk pilihan ganda akan tertulis di sini abjadnya saja, A, B, C, D atau E. Kemudian untuk pengumpulan jawaban dalam bentuk upload file, nah di sini akan muncul alamat Google Drive. Ini kalau kita klik, maka kita akan langsung membuka file yang sudah dikirimkan oleh siswa. Selanjutnya untuk mendownload dan mengolah data dari hasil Google Form tadi, kita tinggal pilih file yang mau kita download, kita klik kiri, kemudian klik kanan, klik download. Klik save. Kalau sudah terdownload, kita bisa buka. Ya, kalau filenya sudah terbuka seperti ini, jangan lupa kita klik dulu enable editing untuk memberikan kita izin untuk dapat mengedit file ini. Nah, kemudian untuk mengolah data dari hasil isian Google Form ini, kita ada beberapa fitur. Misalkan kita mau mengurutkan
waktu pengisian Google Form dari siswa kita. Kita sort ya, kita klik kolom A misalkan. Ini adalah kolom yang menunjukkan waktu pengisian dari Google Form. Klik tombol sort and filter di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau sort oldest to newest, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini urut berdasarkan waktu pengisian Google Form. Ya, mulai dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Oke, kemudian kalau kita mau mengurutkan berdasarkan abjad dari berdasarkan absensi siswa kita di kelas yang biasanya berdasarkan abjad namanya, kita klik kolom B ya yang berisi nama lengkap ini, kemudian kita klik sort and filter, kita klik sort A to Z, klik sort. Nah, ini akan otomatis dia mengurutkan berdasarkan abjad nama siswa kita. Oke, kalau sudah kita olah data ini, kemudian kita mau mengupload kembali ke Google Drive, maka kita buka dulu Google Drive-nya. Misalkan kita mau mengupload di sini, oke, kita tinggal klik New, kemudian klik File Upload, kemudian kita pilih file yang mau kita upload ke Google Drive. Misalkan tadi yang ini. Nah, kalau di sini sudah ada tulisan One Upload Complete, kemudian ada tanda centang, artinya file kita sudah berhasil terunggah atau terupload ke Google Drive. Nah, keuntungan lain ketika kita menggunakan Google Drive ini, penyimpanan data pada Google Drive sifat penyimpanan cloud. Artinya, kalau kita menyimpan di Google Drive, tidak perlu khawatir kalau perangkat kita mengalami kerusakan. Jadi kita bisa mengakses file kita di Google Drive selama kita memiliki jaringan internet dan kita bisa masuk ke akun Gmail kita. Sementara kalau kita menyimpan di gadget atau di perangkat kita, ketika perangkat kita mengalami kerusakan, maka file kita juga rawan untuk hilang. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini tentang pemanfaatan fitur Google Drive. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.